Gesek sepuasnya. Sayang, istriku yang bodoh itu tidak akan tahu kalau kita sedang menghabiskan warisan ayahnya. Tawa Danu pecah di depan kasir butik mewah, merayakan kemenangan semu di atas penderitaan istrinya sendiri. Pria itu begitu percaya diri, menggoyangkan kartu hitam platinum di tangannya layaknya sebuah trofi kemenangan. Namun, Danu tidak menyadari satu hal fatal. Di balik layar monitor bank yang berkedip di kejauhan, aku sedang menatap pergerakan transaksinya secara real-time sambil meminum teh hangat, menunggu detik yang paling menyakitkan untuk menekan tombol eksekusi. Kehancuran mereka bukan dimulai saat polisi datang menyeret paksa tubuh mereka, tapi kehancuran itu dimulai tepat saat, "Halo Sobat Dira Story, semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang berkah ya." Sebelum kita masuk ke drama yang bikin emosi ini mendidih, coba absen dulu dong kalian menyimak cerita ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Sinar matahari pagi yang pucat menerobos masuk melalui celah gorden jendela kamar, menimpa wajahku yang sebenarnya sudah terjaga sejak pukul 4 pagi. Namaku Soraya. Di luar sana, orang-orang mungkin mengenalku sebagai putri tunggal dari almarhum Hadiningrat, seorang pengusaha properti yang disegani. Namun, di dalam rumah mewah berarsitektur kolonial ini, aku hanyalah seorang istri yang sedang berusaha menekan rasa curiga yang kian hari kian mencekik leher. Aku menyingkap selimut sutra yang terasa dingin di kulit. Di sampingku, sisi ranjang sudah kosong. Suara gemericik air dari kamar mandi menandakan Danu, suamiku, sudah bangun. Tumben sekali. Biasanya, matahari harus naik sepenggalah dulu baru dia mau beranjak dari kasur empuknya. Pagi, sayang, sapa Danu saat keluar dari kamar mandi. Aroma pomade yang menyengat langsung memenuhi ruangan, bercampur dengan bau sabun maskulin yang tajam. Aku menatapnya dari pantulan cermin rias. Danu tampak rapi. Terlalu rapi untuk seseorang yang mengaku akan pergi melamar kerja di pabrik garmen di pinggiran kota. Kemeja putihnya licin tanpa kerutan. Lengannya digulung sesiku memamerkan jam tangan chronograph, yang kuyakin palsu, yang baru dibelinya minggu lalu. Pagi, Mas. Rapi sekali? Bukannya interviewnya di kawasan industri Cikarang? Kenapa pakai sepatu pantofel mengkilap begitu? Tanyaku pelan sambil menyisir rambut panjangku. Aku berusaha menjaga nada suaraku tetap datar, meski jantungku mulai berdetak tidak nyaman. Danu tampak sedikit tersentak, namun dengan cepat ia memasang senyum manis andalannya. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi kini terlihat seperti topeng retak. Ah, kamu ini. Penampilan itu nomor 1, Soraya. HRD mana yang mau terima karyawan kucel? Doakan aku ya, kali ini pasti tembus. Aku bosan jadi beban kamu terus, ucapnya sambil mendekat, lalu mencium keningku sekilas. Ciuman itu terasa hambar, dingin, seperti rutinitas tak bernyawa. Aku berangkat dulu. Jangan tunggu aku makan siang, mungkin prosesnya lama. Tambahnya buru-buru menyambar kunci mobil di atas nakas, lalu melenggang keluar kamar tanpa menoleh lagi. Suara langkah kakinya menjauh, diikuti deru mesin mobil yang dipacu agak kencang meninggalkan pekarangan rumah. Hening kembali menyelimuti kamar besar ini. Namun, keheningan itu justru membuat indraku semakin tajam. Ada sesuatu yang salah. Firasat seorang istri jarang sekali meleset. Apalagi jika didukung oleh bukti-bukti kecil yang selama ini kucoba abaikan. Aku bangkit dan berjalan menuju keranjang pakaian kotor di sudut kamar mandi. Kemarin malam, Danu pulang larut dalam keadaan sedikit mabuk dan langsung melempar celana jeansnya sembarangan. Dengan ujung jari yang gemetar, aku memungut celana itu. Bau yang menguar bukan hanya bau keringat atau rokok, tapi ada aroma lain yang samar namun menusuk. Aroma parfum wanita. Manis, fruity, dan murahan. Sangat berbeda dengan parfum Jo Malone atau Chanel yang biasa kupakai. Tanganku merogoh saku celana itu, berharap tidak menemukan apa-apa, berharap aku hanya paranoid. Tapi takdir berkata lain. Ujung jariku menyentuh secari kertas yang sudah lecek dan hampir hancur karena keringat. Aku mengeluarkannya dan meratakannya di atas meja wastafel pualam. Mataku menyipit membaca tinta yang mulai pudar itu. Valpakeng, Grand Indonesia. Masuk, pukul 14. Keluar, pukul 21.30. Darahku berdesir hebat. Kemarin Danu bilang dia seharian di rumah ibunya di Bekasi untuk memperbaiki atap bocor. Grand Indonesia dan Bekasi adalah dua arah mata angin yang berbeda. Kebohongan ini begitu nyata,
terpampang jelas di atas kertas truk parkir seharga Rp50.000. Namun, bukan perselingkuhan itu yang membuat lututku lemas seketika. Tiba-tiba, sebuah pikiran mengerikan melintas di kepalaku. Jika dia berani berbohong soal lokasi, apalagi yang dia sembunyikan? Danu butuh uang untuk gaya hidupnya. Danu butuh modal untuk terlihat kaya di depan siapapun selingkuhannya itu. Aku berlari kecil keluar kamar, menyeberangi lorong menuju ruang kerja almarhum papa yang kini menjadi ruang kerjaku. Lantai marmer terasa dingin menggigit telapak kakiku yang telanjang. Napasku memburu saat aku berdiri di depan sebuah lukisan pemandangan sawah tua karya pelukis legendaris yang tergantung di dinding. Tanganku gemetar saat menggeser lukisan berat itu ke samping. Di baliknya, tertanam sebuah brankas baja hitam. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat panel digital brankas itu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil seukuran rambut. Tidak, tolong jangan yang itu. Bisikku parau. Dengan panik, aku memutar kombinasi angka, tanggal lahir papa. Bip, pintu brankas terbuka berat. Di dalamnya, tumpukan dokumen sertifikat tanah masih utuh. Perhiasan warisan mama masih ada di kotak beludru merah. Tapi mataku langsung tertuju pada satu slot kosong di rak paling atas. Dompet kulit kecil tempat menyimpan kartu darurat terbuka. Kartu debit Infinite Priority, kartu hitam dengan aksen emas yang memiliki limit tak terbatas. Warisan khusus papa untuk dana darurat yayasan, telah lenyap. Kartu itu bukan kartu sembarangan. Itu adalah kartu yang terhubung langsung ke aset likuid utama keluarga kami. Kartu yang bahkan aku sendiri takut menggunakannya kecuali untuk urusan hidup dan mati. Danu mengambilnya. Suamiku sendiri mencurinya. Rasa sakit yang menghantam dadaku bukan karena hilangnya uang itu. Kami memiliki cukup banyak kekayaan. Rasa sakit itu datang dari pengkhianatan yang begitu vulgar. Dia mencuri dari tangan yang selama ini memberinya makan. Dia merampok kenangan almarhum papa untuk memuaskan nafsu pribadinya. Kakiku lemas. Aku merosot duduk di lantai ruang kerja yang dingin. Air mata mendesak ingin keluar. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Menangis tidak akan mengembalikan kartu itu. Menangis tidak akan membuat Danu sadar. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan oksigen dan keberanian. Kuseka sudut mataku yang berair. Aku berdiri, lalu mengambil iPad Pro dari meja kerja. Jariku menari lincah di atas layar, membuka aplikasi perbankan prioritas yang memiliki fitur pelacakan real-time. Di layar peta digital, sebuah titik biru berkedip. Titik itu bukan berada di kawasan industri Cikarang seperti pamitnya tadi. Titik itu sedang bergerak cepat di jalan tol dalam kota, mengarah tepat ke pusat perbelanjaan paling elit di Jakarta. Aku tidak langsung memblokirnya. Tidak, itu terlalu mudah. Itu terlalu berbelas kasih. Jika aku memblokirnya sekarang, Danu hanya akan pulang dengan alasan kartu hilang atau tertinggal. Dia akan lolos lagi. Aku butuh bukti. Aku butuh dia tertangkap basah. Aku butuh dia hancur sehancur-hancurnya sampai tidak bisa bangkit lagi. Aku mengaktifkan fitur notifikasi prioritas. Layar iPad menyala terang, menampilkan status standby. Aku menunggu. 1 menit terasa seperti 1 jam. Keheningan di ruang kerja ini begitu mencekam, hanya terdengar detak jam dinding kuno yang berbunyi tik-tok, seolah menghitung mundur waktu kebebasan suamiku. Tiba-tiba, iPad di tanganku bergetar kuat. Sebuah notifikasi merah muncul di layar, memecahkan ketenangan pagi itu dengan brutal. Percobaan transaksi, Rp15.000, Starbucks Coffee Grand Indonesia. Status, berhasil. Nominal kecil, sangat kecil. Itu adalah transaksi pancingan. Danu sedang mengetes apakah kartu itu aktif atau tidak sebelum dia melakukan serangan utamanya. Aku tersenyum miris menatap layar itu. Silakan nikmati kopimu, Mas. Itu akan menjadi kopi termahal dalam hidupmu. Gimana nih Sobat Dira Story? Danu beneran nekat ngetes kartu warisan itu buat beli kopi doang. Apa yang bakal dilakukan Soraya selanjutnya? Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan kelanjutannya ya. Rp15.000. Harga segelas kopi yang menjadi pemicu perang dingin di rumah tanggaku. Aku meletakkan cangkir teh yang isinya sudah mendingin ke atas meja kerja, menimbulkan bunyi tak yang lirih namun terdengar nyaring di ruangan yang sunyi ini. Mataku tak berkedip menatap layar iPad. Titik biru itu,
Posisi GPS ponsel Danu mulai bergerak lagi. Keluar dari area kedai kopi, menyusuri koridor utama mall yang megah. Jantungku berdegup dengan ritme yang aneh. Bukan degupan takut, melainkan degupan antisipasi. Seperti seorang pemburu yang mengintai rusa yang baru saja melangkah masuk ke dalam perangkap, tidak sadar bahwa dedaunan di bawah kakinya menyembunyikan lubang yang dalam. Tiba-tiba, ponselku bergetar panjang di atas meja. Nama, Mas Danu Hati Merah 2, muncul di layar. Ada lambang mikrofon, dia mengirim pesan suara. Aku menarik napas dalam, menekan rasa mual yang tiba-tiba naik ke kerongkongan, lalu menekan tombol play. Halo, sayang. Suara Danu terdengar agak terengah-engah, seolah dia baru saja berlari maraton. Aduh, maaf ya aku baru kabari. Di sini sinyalnya parah banget. Ini aku lagi nunggu giliran interview sesi kedua. Pabriknya bising banget, banyak mesin nyala, jadi aku harus cari tempat sepi buat kirim pesan ini. Doain ya, saingannya banyak banget. Love you. Pesan suara itu berakhir. Hening sejenak. Aku memutar ulang pesan itu sekali lagi. Kali ini dengan mendekatkan speaker ponsel ke telinga. Aku memejamkan mata, menajamkan pendengaranku. Danu memang pintar berakting. Napasnya yang terengah itu terdengar meyakinkan bagi orang awam. Tapi dia lupa. Aku adalah anak seorang pengusaha yang terbiasa mendengar detail. Di latar belakang suaranya, tidak ada deru mesin pabrik atau hiruk-pikuk buruh. Yang terdengar samar-samar justru adalah denting suara lift, gema langkah kaki di lantai marmer, dan sayup-sayup lagu jazz instrumentalia, jenis musik yang biasa diputar di lobi mall kelas atas. Pabrik garmen. Desisku pelan, sebuah senyum sinis terukir di bibirku. Sejak kapan pabrik garmen di Cikarang memutar lagu Frank Sinatra saat jam kerja? Mas? Aku kembali menatap layar iPad. Titik biru itu kini berhenti di area West Mall. Jauh sekali dari Cikarang. Jaraknya hanya 15 menit dari rumah kami jika tidak macet. Kebohongan Danu begitu telanjang, begitu menghina kecerdasanku. Dia pikir aku apa? Istri bodoh yang hanya tahu menghabiskan waktu di salon? Tanganku mengepal erat hingga kuku-kukunya memutih. Rasa sakit hati itu perlahan bermetamorfosis menjadi amarah yang dingin dan terkalkulasi. Aku membayangkan wajah Danu saat ini. Pasti dia sedang tersenyum lebar, merasa hebat karena berhasil mengelabui istrinya, merasa seperti pria sukses yang bisa membelikan apa saja untuk wanita simpanannya. Ah, ya wanita itu. Aku yakin dia tidak sendirian. Danu terlalu pelit untuk memanjakan dirinya sendiri dengan kopi mahal jika tidak ada penonton yang harus ia kagumi. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Langit Jakarta terlihat abu-abu, seolah mendukung suasana hatiku. Aku tidak akan menangis. Air mataku terlalu mahal untuk lelaki yang bahkan tidak mampu membayar parkirnya sendiri dengan jujur. Alih-alih meneleponnya dan berteriak marah, aku kembali duduk dan membuka aplikasi perbankan di ponselku. Jari-jariku menari di atas layar, bukan untuk memblokir kartu, tapi untuk menaikkan limit transaksi harian. Ya, kalian tidak salah dengar. Aku menaikkan limitnya. Makanlah, Mas, gumamku pada layar ponsel yang bisu. Makanlah umpan ini sampai perutmu kenyang. Buatlah dirimu merasa seperti raja sehari. Karena semakin tinggi kau terbang dengan sayap curian itu, semakin remuk tulangmu saat aku hempaskan nanti. Aku menunggu. Menunggu keberanian Danu tumbuh. Transaksi kopi 15.000 itu hanyalah tes ombak. Sekarang, setelah dia merasa aman, setelah dia merasa kartu itu sakti dan tidak terdeteksi, dia pasti akan mulai serakah. Sifat asli manusia akan keluar saat mereka merasa tidak diawasi dan memiliki akses tak terbatas. 10 menit berlalu. Titik biru di peta bergerak perlahan, berpindah dari area food beverage menuju lantai dasar, tempat di mana toko-toko elektronik dan gadget premium berada. Perasaanku mulai tidak enak. Bukan takut uangku hilang, tapi ngeri membayangkan seberapa besar nafsu serakah yang disimpan suamiku selama ini. Selama ini dia selalu mengeluh gaji kecil, mengeluh aku terlalu hemat mengatur uang belanja, mengeluh ingin ganti HP tapi aku larang karena HP lamanya masih bagus. Sekarang, dengan kartu ajaib di tangan, dia pasti merasa seperti jin yang keluar dari botol. Dan benar saja, ponselku bergetar hebat, lebih panjang dan agresif daripada sebelumnya. Layar menyala terang,
menampilkan notifikasi dari aplikasi bank dengan warna merah menyala yang seolah membakar mataku. Aku menahan napas saat membaca nominalnya. Angka-angka itu berderet panjang, jauh melampaui harga segelas kopi. Ini bukan lagi kenakalan suami yang ingin jajan diam-diam. Ini adalah perampokan terang-terangan. Transaksi berhasil. 15 juta rupiah, IBOX Grand Indonesia. 15 juta rupiah. Dalam satu kali gesek. Tanpa ragu. Tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tanganku gemetar memegang ponsel. Bukan karena sedih, tapi karena adrenalin yang membanjiri darahku. Permainan sudah dimulai. Danu baru saja melewati garis batas yang tak bisa lagi ditarik kembali. Namun, belum sempat aku memproses keterkejutan itu, titik GPS di iPad kembali bergerak. Kali ini lebih cepat, lebih antusias. Mereka tidak berhenti di situ. Mereka sedang menuju ke tempat yang lebih mahal, lebih berkilau. Danu dan wanita itu, mereka baru saja memulai pesta pora mereka. Belum sempat layar ponselku meredup setelah menampilkan notifikasi 15 juta itu, nada dering khusus yang kuhafal di luar kepala memecah keheningan ruang kerja. Bunyinya panjang, mendesak, dan berwibawa. Itu panggilan dari relationship manager bank swasta tempat almarhum Papa menyimpan dana abadi keluarga kami. Halo, Ibu Soraya. Selamat siang, sapa suara bariton di ujung sana. Terdengar sopan namun ada nada urgensi yang tak bisa disembunyikan. Itu Pak Haryo. Siang, Pak Haryo. Saya sudah menduga Bapak akan menelepon. Jawabku tenang. Tanganku meraih gagang cangkir teh, memutarnya perlahan di atas tatakan piring kecil. Benar, Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sistem keamanan kami baru saja melakukan autoblok sementara pada kartu platinum Bapak Hadiningrat yang Ibu pegang. Ada lonjakan transaksi tidak wajar di gerai elektronik Jakarta Pusat, padahal profil belanja Ibu biasanya hanya seputar kebutuhan rumah tangga atau donasi yayasan. Apakah Ibu sedang melakukan transaksi ini? Jika tidak, kami akan bekukan permanen sekarang juga dan mengirim tim investigasi. Jantungku berdesir. Inilah momen kuncinya. Satu kata, tidak, dariku, dan kartu itu akan mati seketika. Danu akan malu di kasir, pulang ke rumah, dan mungkin hanya akan bertengkar hebat denganku malam ini. Selesai. Tapi itu terlalu mudah. Itu hukuman untuk pencuri ayam, bukan untuk suami yang mengkhianati kepercayaan istrinya demi wanita lain. Aku menarik napas dalam, membiarkan oksigen dingin memenuhi paru-paruku. Jangan, Pak Haryo, ucapku tegas, namun suaraku sedingin es. Jangan dibekukan. Hening sejenak di seberang telepon. Aku bisa membayangkan kerutan bingung di dahi Pak Haryo. Maksud Ibu? Transaksi ini valid. Anggap saja valid untuk saat ini. Buka blokir sementaranya, Pak. Bahkan, saya minta Bapak menaikkan limit harian kartu itu ke tier tertinggi. Unlimited. Perintahku. Tapi, Bu Soraya risikonya. Saya tahu risikonya. Pak, aset itu milik saya. Saya yang memberi otorisasi. Potongku cepat. Mataku kembali melirik layar iPad. Titik biru itu masih diam di depan toko elektronik. Mungkin Danu sedang panik karena kartunya sempat declinis sebentar sebelum Pak Haryo menelepon. Dengarkan saya baik-baik, Pak Haryo. Buka kerannya selebar mungkin. Biarkan pemegang kartu itu merasa dia memiliki dunia di genggamannya. Biarkan dia belanja apapun yang dia mau. Ada jeda panjang sebelum Pak Haryo menjawab dengan nada ragu. Baik, Bu. Sesuai instruksi pemegang kuasa. Limit sementara dibuka. Ada instruksi lain. Senyum tipis terbit di wajahku. Senyum yang bahkan aku sendiri takut melihatnya di cermin. Ada. Tolong Bapak pantau terus. Jangan lakukan intervensi apapun sampai saya memberikan kode khusus. Tapi, begitu saya telepon Bapak nanti dan mengucapkan kata, selesai. Saya mau Bapak melakukan hard decline dengan kode stolen card. Pastikan notifikasinya muncul di mesin edisi kasir sebagai, hubungi polisi. Bukan sekadar, saldo kurang. Saya mengerti, Bu. Kami siapkan tim keamanan di jaringan merchant mall tersebut untuk bersiaga. Jawab Pak Haryo profesional, meski aku tahu dia pasti bertanya-tanya drama apa yang sedang kumainkan. Sambungan telepon terputus. Hampir seketika, notifikasi baru muncul di ponselku. Kali ini bukan dari aplikasi bank,
Tapi dari aplikasi penyadap suara yang kusembunyikan di dalam lapisan kulit tas kerja Danu minggu lalu. Mikrofon sensitif itu aktif karena mendeteksi suara percakapan yang keras. Aku memasang earphone noise cancelling ke telingaku. Dunia di sekitarku senyap, digantikan oleh suara bising suasana mall yang masuk langsung ke telingaku. Tuh kan, Yang. Bisa kok. Tadi cuma error sinyal aja kali. Suara Danu terdengar jelas, pongah dan penuh kemenangan. Mbak, jadi ya iPhone 15 Pro Max yang 1 TB. 2 unit. Warnanya samain aja kayak punya saya. 2 unit. Tentu saja. 1 untuknya. 1 untuk sang ratu di sampingnya. Makasih Mas Danu. Kamu emang paling baik deh. Istrimu yang di rumah itu pasti nggak pernah dikasih barang sebagus ini kan? Suara wanita itu, jelita, cempreng, manja, dan menyakitkan telinga. Halah, Soraya mana ngerti barang bagus. Dia taunya cuma nabung, dan nabung. Membosankan. Uang sebanyak ini kalau cuma didiemin di bangkan jamuran, mending buat kita senang-senang, ya enggak? Timpal Danu diiringi tawarnya. Tawa yang dulu kucintai, kini terdengar seperti suara gesekan paku di papan tulis. Aku memejamkan mata, merasakan setiap kata-kata itu menusuk ulu hati. Membosankan, katanya. Aku menabung untuk masa depan anak-anak kami kelak. Danu, aku menjaga amanah papa agar perusahaan tidak kolaps saat krisis. Dan kau menyebutnya membosankan? Nikmatilah, Mas, bisikku pada ruang hampa. Tertawalah selagi bisa. Di layar iPad, titik biru itu mulai bergerak lagi. Mereka keluar dari toko elektronik dengan langkah ringan. Aku bisa membayangkan Danu menenteng paper bag putih ikonik itu dengan dada membusung, sementara jelita menggelayut manja di lengannya. Mereka tidak menuju pintu keluar. Tentu saja tidak. Mendapat barang elektronik hanyalah hidangan pembuka. Nafsu manusia tidak memiliki dasar. Sekali diberi makan, ia akan meminta porsi yang lebih besar, lebih mewah, lebih berkilau. Titik itu bergerak perlahan menyusuri koridor ground floor, melewati butik-butik pakaian ready to wear, melewati gerai kosmetik, dan terus melaju menuju area paling eksklusif di sayap kanan mall. Area yang lantainya dilapisi karpet tebal, di mana satpam berjas hitam berjaga di setiap pintu kaca, dan di mana harga satu barang bisa setara dengan harga 1 unit mobil keluarga. Firasatku mengatakan mereka tidak akan berhenti di toko baju biasa. Danu sedang ingin pamer. Dia ingin membuktikan pada jelita bahwa dia adalah raja. Dan seorang raja butuh mahkota untuk ratunya. Titik biru itu melambat, lalu berhenti tepat di sebuah koordinat yang sangat kutahu. Jantungku berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Tanganku mencengkeram tepi meja hingga buku jariku memutih. Kau benar-benar serakah, Danu? Mereka berhenti tepat di depan butik perhiasan internasional. Tempat di mana berlian bukan sekadar aksesoris, melainkan simbol status tertinggi. Tempat di mana pelayan hanya akan membukakan pintu untuk mereka yang terlihat punya uang. Dan dengan kartu hitam di tangan, Danu merasa dia memiliki kunci ke istana itu. Di telingaku, suara gemerincing lonceng pintu butik terdengar saat Danu mendorong pintu kaca tebal itu. Selamat datang, Bapak, Ibu. Ada yang bisa kami bantu untuk koleksi terbaru hari ini? Sapaan ramah nan mahal terdengar menyambut mereka. Permainan ini baru saja naik ke level berikutnya. Danu bukan lagi sekadar mencuri remah-remah. Dia bersiap merampok seluruh lumbung. Udara di dalam butik perhiasan itu hening, seolah dilapisi oleh dinding kedap suara yang memisahkan dunia kaum elit dari keriuhan rakyat biasa di luar sana. Melalui earphone yang terpasang di telingaku, aku bisa mendengar setiap detail suara di sana dengan kejernihan yang menyakitkan. Bunyi klik halus saat kotak bludru dibuka, desah napas tertahan, hingga gesekan pakaian saat mereka bergerak gelisah di kursi pelanggan yang empuk. Mas, lihat deh. Suara jelita terdengar bergetar, bukan karena sedih, tapi karena ekstase materialisme yang memuncak. Sumpah, ini kalung tercantik yang pernah aku lihat. Berliannya, ya ampun, kilaunya beda banget sama yang di toko mas pasar. Aku menatap layar iPad. Posisi mereka statis di satu titik. Di butik The Palace of Sparkle, tempat di mana 1 gram berlian bisa memberi makan satu keluarga selama setahun. Bagus sih, Yang. Suara Danu terdengar ragu. Ada jeda panjang.
Aku membayangkan dia sedang menelan ludah saat matanya memindai deretan angka 0 di label harga kecil yang terikat benang sutra itu. Tapi, harganya 250 juta? Ini setara harga rumah subsidi loh, sayang. 250 juta. Aku tersenyum miring di ruang kerjaku. Jumlah itu sama persis dengan bonus tahunan yang kuterima dari dividen perusahaan papa bulan lalu. Uang yang rencananya akan kumasukkan ke deposito pendidikan anak-anak kami, anak-anak yang bahkan belum lahir karena Danu selalu menunda dengan alasan belum siap finansial. Ternyata, dia sangat siap secara finansial jika itu untuk wanita lain. Ya Mas Danu kok gitu? Nada suara jelita berubah merajuk, manipulatif. Katanya kamu sayang sama aku? Katanya aku ratu kamu? Istrimu yang di rumah itu, si Soraya, dia kan gak pernah minta apa-apa karena emang dia gak ngerti fashion. Dia taunya cuma dasteran di rumah. Masak buat aku aja kamu hitung-hitungan. Kata-kata itu, dasteran di rumah. Padahal setiap helai pakaian rumahku adalah sutra impor yang kupilih sendiri bahannya. Danu, betapa butanya matamu menilai berlian yang sesungguhnya. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Suara ketiga masuk dalam percakapan. Itu suara pelayan toko, ramah, halus, namun penuh perhitungan dagang. Mohon maaf, Bapak, Ibu. Pilihan Ibu sangat berkelas. Ini adalah koleksi Royal Solitaire, Limited Edition. Dan, suara pelayan itu terhenti sejenak. Mungkin dia melihat kartu hitam yang masih digenggam Danu di atas meja kaca. Maaf, kalau saya tidak salah lihat, itu kartu Infinite Priority dari Bank Sentral Asia ya, Pak? Iya, benar, jawab Danu, suaranya sedikit meninggi. Gengsinya mulai terusik. Luar biasa, puji pelayan itu dengan nada yang dibuat-buat kagum. Kartu itu hanya dimiliki oleh nasabah dengan aset di atas 50 miliar, Pak. Bapak pasti pengusaha besar. Biasanya pemegang kartu ini tidak pernah pusing soal harga, karena limitnya memang dirancang untuk gaya hidup ultra high net worth individuals. Pujian itu adalah bensin yang disiramkan ke api keangkuhan Danu. Aku bisa membayangkan dadanya membusung, senyum sombongnya merekah, menutupi keraguan yang tadi sempat muncul. Pelayan itu baru saja memberinya panggung, dan Danu adalah aktor yang haus tepuk tangan. Hening sejenak. Lalu terdengar bunyi kartu plastik yang diketukkan ke meja kaca. Tak, tak, tak. Irama kesombongan. Bungkus, ucap Danu lantang. Suaranya tidak lagi bergetar. Siapa bilang saya pusing soal harga? Saya cuma mengetes selera istri masa depan saya ini. Kalau dia suka, harga berapapun saya bayar. Istri saya yang sekarang di rumah memang tidak pantas memakai barang seindah ini. Lehernya terlalu kaku untuk berlian sehalus ini. Hanya jelita yang pantas. Darahku mendidih, naik ke ubun-ubun. Kalimat itu bukan lagi sekadar perselingkuhan. Itu adalah penghinaan verbal yang direkam sempurna oleh alat sadapku. Bukti tambahan untuk pengadilan nanti. Terima kasih, Danu. Kau mempermudah segalanya. Mas Danu, I love you so much. Jeritan kegirangan jelita terdengar memekakkan telinga. Suara ciuman basah yang menjijikkan terdengar sekilas. Di layar ponselku, notifikasi transaksi kembali muncul. Transaksi berhasil. 250 juta rupiah, Pulse Jewelry. Saldo liquid di rekening utama berkurang 1/4 miliar dalam hitungan detik. Tapi aku tidak merasa kehilangan. Angka itu hanyalah umpan. Ikan besar sudah menelan kailnya sampai ke perut. Sekarang, tinggal menariknya perlahan agar dia tidak sadar sedang ditarik ke daratan kematian. Ayo, sayang. Jangan cuma kalung. Suara Danu terdengar lagi, kini dia mabuk kepayang. Adrenalin belanja uang curian membuatnya merasa tak terkalahkan. Tadi kamu bilang mau tas kan? Masa pakai berlian tapi tasnya tas mangga 2? Ayo kita ke sebelah. Ke butik Lavene. Ambil tas yang paling mahal di sana. Serius mas? Lavene? Itu kan tas yang harganya ratusan juta juga. Sikat. Hari ini aku rajanya. Gesek saja terus sampai kartunya panas. Aku melepas earphone dari telingaku dan meletakkannya di meja. Aku sudah mendengar cukup banyak. Tahap observasi sudah selesai. Sekarang saatnya tahap eksekusi. Aku berdiri,
meraih kunci mobil Alphard hitamku dari laci, dan menyambar blazer termahal yang kumiliki dari gantungan baju. Aku tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang lebih lama lagi. Jarak rumah ke Mall Grand Indonesia hanya butuh waktu 30 menit jika aku lewat jalur tikus yang ku tahu. Danu ingin menjadi raja? Baiklah. Aku akan datang ke sana sebagai ratu yang akan memenggal kepala sang raja palsu. Aku mengirim pesan singkat ke Pak Haryo di bank sebelum melangkah keluar kamar. Siapkan protokol hard decline. Target bergerak ke lokasi terakhir. Sayalpui. Lalu mataku melirik jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 12 siang tepat. Matahari sedang terik-teriknya di atas Jakarta. Tapi mendung hitam akan segera menyelimuti nasib suamiku di butik tas Lave ini. Mereka tidak tahu, kartu itu sudah mencapai batas psikologisnya. Dan aku sedang menuju ke sana untuk menyaksikan sendiri saat mesin edisi itu menolak keserakahan mereka. Deruk klakson panjang dari sebuah bus kota menyentak lamunanku, memaksaku membanting setir ke kiri untuk menghindari motor yang menyalip sembarangan. Jakarta siang ini begitu bising, panas, dan semrawut. Kontras sekali dengan dinginnya kabin Alphard yang kukendarai, dan lebih kontras lagi dengan dinginnya hatiku saat ini. Aku memacu mobil membelah jalan Sudirman, mengabaikan batas kecepatan aman, menyalip kendaraan lain dengan manuver agresif yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Sial, jangan macet sekarang. Gumamku sambil memukul pelan setir kemudi. Layar GPS di dashboard menunjukkan estimasi waktu kedatangan 15 menit lagi. 15 menit adalah waktu yang terlalu lama. Dalam 15 menit, Danu bisa saja sudah selesai bertransaksi dan melenggang pergi. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus ada di sana. Aku harus melihat detik-detik saat topengnya runtuh. Aku harus menyaksikan saat pangeran palsu itu berubah kembali menjadi katak. Tanganku meraba layar ponsel yang terpasang di holder. Aku mencari satu nama di kontak darurat. Nama yang diwariskan Papa untuk situasi-situasi genting yang tak bisa diselesaikan dengan cara halus. Pak Broto, Kepala Keamanan Grand Indonesia. Nada sambung terdengar 2 kali sebelum suara berat dan tegas menyapa. Selamat siang, Mbak Soraya. Tumben sekali menelepon? Ada yang bisa saya bantu? Bapak Hadiningrat, maksud saya, yayasan baik-baik saja. Pak Broto, potongku cepat. Nafasku memburu bukan karena lelah, tapi karena adrenalin. Saya butuh bantuan Bapak. Ini soal keamanan aset keluarga. Saya sedang menuju ke lokasi Bapak sekarang, tapi saya takut terlambat. Keamanan aset? Maksud Mbak Soraya ada pencurian di area mall? Suara Pak Broto berubah siaga seketika. Bisa dibilang begitu. Tapi pelakunya bukan orang asing. Jelasku dengan suara bergetar menahan geram. Pelakunya sedang berada di butik Lave ini. Laki-laki, 30 tahun, kemeja putih, bersama wanita gaun merah. Dia memegang kartu black card atas nama Hadiningrat. Saya ingin Bapak dan tim bersiap di depan butik itu. Jangan masuk dulu. Tunggu sinyal keributan. Dan saat keributan itu terjadi, pastikan tidak ada jalan keluar bagi mereka. Hening sejenak. Pak Broto adalah orang lama. Dia setia pada Papa. Dia tahu, jika aku menelepon dengan nada seperti ini, artinya masalah ini serius. Saya mengerti, Mbak. Saya akan turunkan tim taktikal ke West Mall sekarang juga. Kami akan menutup akses keluar dari koridor butik tersebut secara halus. Tidak ada tikus yang bisa lolos. Terima kasih, Pak. Sambungan terputus. Aku kembali menginjak pedal gas saat lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil melesat maju. Sementara itu, melalui earphone yang masih terpasang di telinga kananku, aku mendengar suasana di butik Lave ini semakin gila. Suara Danu terdengar begitu angkuh, memuakan, seolah dia baru saja membeli separuh Jakarta. Mbak, turunkan yang di rak atas itu. Ya, yang kulit buaya. Berapa itu? 80 juta? Mur, ambil 2 warnanya beda. Satu buat dipakai pesta, satu buat ditaruh di lemari aja buat koleksi. Celoteh Danu enteng. Suara gesekan paper bag, suara hak sepatu yang berjalan ke sana kemari, dan suara tawa manja jelita bersahutan seperti simfoni keserakahan. Mas Danu, kamu beneran sebaik ini sih? Sumpah, aku nyesel dulu pernah ragu sama kamu. Ternyata kamu hidden game banget. Istrimu pasti nyesel banget kalau tahu kamu seganteng ini kalau lagi belanja. Puji jelita.
Pujian kosong yang dibeli dengan uang curian. Biarin aja dia, Yang. Dia nggak level sama barang-barang beginian. Dia pikir dia wanita berkelas, padahal dia cuma wanita membosankan yang pelit. Kamu lihat kan? Ini baru permulaan. Setelah ini kita makan di restoran fine dining di lantai atas. Aku pesankan satu restoran buat kita berdua aja. Aku menggertakkan gigi. Mobilku akhirnya berbelok masuk ke area drop-off VIP Mall. Aku melempar kunci mobil ke petugas valet tanpa berkata apa-apa, lalu berlari kecil memasuki lobi kaca yang megah itu. Udara dingin AC Mall menerpa wajahku, namun tidak mampu mendinginkan bara di dada. Sambil berjalan cepat menuju lift, aku membuka kembali aplikasi perbankan di ponselku. Jari jempolku melayang di atas menu pengaturan kartu. Status kartu saat ini, aktif, unlimited limit. Mataku menatap tajam ke layar. Inilah saatnya. Aku tidak akan memblokirnya dengan alasan, hilang. Itu terlalu biasa. Aku memilih opsi yang jauh lebih fatal. Opsi yang akan memicu protokol keamanan tingkat tinggi di sistem perbankan dan kepolisian. Aku menekan menu report status. Lalu memilih opsi, stolen, criminal activity suspected. Konfirmasi, yes. Di layar ponselku, status kartu berubah seketika menjadi warna merah darah, blocked, capture card cleared authorities. Sistem perbankan sudah menerima perintahku. Sekarang, kartu hitam di tangan Danu hanyalah selembar plastik yang akan menjadi tiketnya menuju jeruji besi. Aku mempercepat langkahku. Suara langkah heelsku beradu keras dengan lantai marmer, seirama dengan detak jantungku. Di depanku, butik Lavin sudah terlihat. Kaca-kaca etalasenya berkilauan memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Dari balik kaca transparan itu, aku melihat mereka. Danu berdiri di depan meja kasir dengan pose santai. Satu tangan dimasukkan ke saku celana, tangan lainnya mengetuk-ngetuk meja. Di sampingnya, tumpukan kotak oranye dan tas belanja sudah menggunung. Jelita sedang sibuk selfie dengan tas baru di tangannya, tidak peduli pada dunia. Petugas kasir, seorang wanita muda dengan seragam hitam rapi, sedang memindai barcode barang terakhir. Total semuanya jadi 540 juta rupiah ya, Pak? Ucap kasir itu dengan senyum profesional namun sedikit gemetar melihat nominalnya. Danu tertawa kecil. Kecil. Gak ada diskon nih buat Sultan? Candanya garing. Tanpa menunggu jawaban, Danu merogoh saku kemejanya. Dengan gerakan lambat yang penuh gaya, seolah dia sedang syuting iklan rokok, dia mengeluarkan kartu hitam curian itu. Dia menjepit kartu itu di antara dua jari telunjuk dan tengahnya, lalu menyodorkannya ke arah kasir dengan dagu terangkat tinggi. Gesek saja, Mbak. Ambil semua yang kamu mau. Pastikan struknya panjang ya. Aku berhenti melangkah tepat di balik pilar besar, 10 meter dari pintu masuk butik. Napasku tertahan. Mataku tak berkedip menatap tangan kasir yang menerima kartu itu. Kasir itu memasukkan kartu ke dalam slot mesin EDC. Jari-jarinya menekan nominal angka. 5, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tombol hijau ditekan. Enter. Layar mesin EDC berkedip. Connecting. Hening. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Waktu seolah membeku. Senyum Danu masih merekah lebar. Namun di mataku, itu adalah senyum terakhir orang yang akan dihukum mati. Mesin itu tidak langsung mengeluarkan struk. Lampu indikator di mesin itu tiba-tiba berubah warna. Bukan hijau, tapi merah menyala. Dan bunyi beep panjang yang nyaring dan menyakitkan telinga mulai menggema, memecah kesunyian butik mewah itu. Bunyi bip panjang yang menyayat telinga itu akhirnya berhenti, menyisakan keheningan yang canggung dan berat di dalam butik Lavin. Suara tawa jelita yang tadi membahana seketika tercekik di tenggorokan. Dia menurunkan ponselnya perlahan, bingung melihat reaksi kasir yang tiba-tiba mematung. Danu, yang masih dalam mode sombongnya, mengerutkan kening. Dia mengetuk-ngetuk jari di atas meja kaca. Tidak sabar. Kenapa? Mbak, kok malah diam? Tinta struknya habis? Tanyanya dengan nada meremehkan, seolah masalah teknis kecil apapun adalah penghinaan bagi waktunya yang berharga. Petugas kasir itu tidak langsung menjawab. Matanya terpaku pada layar kecil mesin EDC. Wajahnya yang tadi ramah profesional kini berubah tegang. Dia menelan ludah dengan susah payah. Lalu dia menatap
lalu menatap kartu hitam di tangannya, kemudian menatap wajah Danu, dan terakhir membaca nama yang tertera di kartu itu, Hadiningrat. Ada ketidaksesuaian yang mencolok. Sistem bank baru saja memuntahkan kode error yang jarang sekali muncul, kode yang hanya keluar dalam situasi kriminal tingkat tinggi. Maaf, Pak. Suara kasir itu terdengar ragu, sedikit bergetar. Transaksi Bapak ditolak. Ditolak. Danu tertawa pendek, tawa yang dipaksakan. Kamu bercanda ya? Itu kartu infinite. Limitnya nggak berseri. Mana mungkin ditolak? Paling mesin kamu yang sinyalnya jelek. Coba gesek lagi. Masukkan chipnya yang benar. Danu mulai emosi. Gengsinya dipertaruhkan di depan jelita dan beberapa pengunjung lain yang mulai menoleh ke arah meja kasir. Maaf, Pak, ulang kasir itu. Kini tangannya menarik kartu itu sedikit menjauh dari jangkauan Danu, sebuah gerakan insting untuk mengamankan aset sesuai prosedur bank. Di layar tidak tertulis saldo kurang atau gangguan sinyal. Tapi kodenya, pick up card. Apa maksudnya pick up card? Hardik Danu. Suaranya mulai meninggi, memecah etika sopan santun di tempat sekelas ini. Jangan ngarang istilah kamu. Saya nasabah prioritas. Kalau kamu nggak bisa pakainya, panggil manajer kamu. Biar dia yang gesek. Dari tempat persembunyianku di balik pilar marmer, aku bisa melihat keringat dingin mulai merembes di pelipis Danu. Itu bukan keringat karena panas, tapi keringat ketakutan bawah sadar. Jauh di lubuk hatinya, Danu tahu dia sedang bermain api, tapi egonya menolak untuk percaya bahwa api itu baru saja membakarnya. Jelita mendekat, memegang lengan Danu. Mas, kenapa sih? Kartunya rusak ya? Atau jangan-jangan diblokir sama istri kamu? Bisiknya cemas. Pertanyaan polos jelita itu seperti tamparan bagi Danu. Wajahnya memerah padam. Nggak mungkin. Soraya itu bodoh gaptek. Dia nggak bakal tahu cara blokir kartu secepat ini. Ini pasti kesalahan sistem bank. Danu merampas kasar mesin edisi itu dari tangan kasir, tindakan yang sangat bodoh dan agresif. Dia mencoba memasukkan sendiri kartu itu ke dalam slot chip. Lihat ini. Saya ajari kamu cara gesek kartu. Bentak Danu. Jari-jarinya menekan tombol dengan kasar. Mesin kembali memproses. Lampu indikator berkedip kuning. Lalu, BF, BF, BF. Bunyi peringatan itu terdengar 3 kali lebih keras dari sebelumnya. Kali ini, layar mesin edisi itu tidak hanya menampilkan kode angka. Tulisan yang muncul di sana berwarna merah terang, berkedip-kedip seolah berteriak memperingatkan bahaya. Declined, stolen card report, call police immediately. Danu terdiam. Matanya membelalak menatap tulisan, police, yang terpampang jelas di layar kecil itu. Tangannya yang memegang mesin edisi mulai gemetar hebat. Tulisan itu bukan sekadar penolakan pembayaran. Itu adalah vonis. Ini salah. Gumam Danu, suaranya hilang ditelan kepanikan. Ini pasti error. Suasana butik berubah mencekam. Pelayan lain yang berdiri di dekat rak tas mulai mundur perlahan, berbisik satu sama lain. Tatapan mereka yang tadi memuja kini berubah menjadi tatapan curiga dan jijik. Mereka melihat Danu bukan lagi sebagai sultan, tapi sebagai penipu yang tertangkap basah. Kasir wanita itu, yang sudah terlatih menghadapi situasi darurat, dengan sigap menarik kembali mesin edisi dan kartu hitam itu dari tangan Danu yang lemas. Wajahnya kini dingin, tanpa senyum sedikit pun. Dia menekan sebuah tombol tersembunyi di bawah meja kasir, tombol silent alarm. Maaf, Bapak, ucap kasir itu dengan suara lantang dan tegas, cukup keras untuk didengar oleh seluruh orang di dalam butik. Berdasarkan instruksi yang muncul di layar, kartu ini dilaporkan sebagai barang curian oleh pemilik aslinya. Prosedur kami mewajibkan untuk menahan kartu dan orang yang menggunakannya. Apa? Lancang kamu ya? Teriak Danu panik. Dia berusaha meraih kartu itu kembali, tapi kasir itu mundur selangkah. Balikin. Itu kartu saya. Istri saya yang kasih. Kalau begitu, silakan jelaskan pada pihak keamanan. Pak, jawab kasir itu dingin. Tanpa membuang waktu, kasir itu mengangkat gagang telepon di mejanya. Matanya menatap tajam ke arah Danu, mengunci pergerakannya, sementara jarinya menekan speed dial nomor 1. Halo, Security Control Room?
Tolong segera kirim tim ke kasir 3 butik Lavini. Kode merah. Penipuan kartu kredit dan pencurian aset nasabah prioritas. Pelaku mencoba melawan. Danu mundur selangkah, menabrak Jelita yang sudah pucat pasi. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari jalan keluar, tapi 2 orang satpam berbadan tegap dengan seragam safari hitam sudah berdiri menghalangi pintu kaca butik, melipat tangan di dada dengan wajah garang. Minggir! Kalian tahu siapa saya? Saya menantu keluarga Hadiningrat. Jangan berani-berani sentuh saya. Teriakan Danu menggema di seluruh ruangan butik yang berakustik mahal itu, memantul di antara dinding-dinding kaca dan rak-rak tas kulit. Napas Danu memburu, matanya liar menatap 2 satpam bertubuh kekar yang kini berdiri kokoh bagai tembok beton di hadapannya. Ia mencoba merangsek maju, hendak menerobos barikade manusia itu. Namun salah satu satpam dengan mudah menahan dadanya hanya dengan 1 tangan yang terbuka. Dorongan itu begitu kuat hingga Danu terhuyung mundur, hampir menabrak etalase kaca berisi dompet-dompet kecil. Maaf, Pak. Prosedur tetap prosedur, ucap satpam itu dengan suara berat yang mengintimidasi. Bapak tidak bisa meninggalkan area ini sampai pihak kepolisian atau pemilik asli kartu datang melakukan verifikasi. Suasana butik yang tadinya tenang dan elegan kini berubah menjadi panggung drama murahan. Para pengunjung lain, wanita-wanita sosialita yang menenteng tas bermerek, mulai mengeluarkan ponsel mereka. Cahaya kilat kamera menyambar-nyambar wajah Danu yang kini berkeringat dingin. Bisik-bisik mencemooh mulai terdengar seperti dengungan lebah yang menyakitkan. Ih, itu orang yang tadi teriak-teriak pamer kan? Iya, ternyata maling kartu. Gayanya doang selangit. Taunya zong. Rekam, jeng. Viralin biar kapok. Suara-suara itu menusuk telinga Danu lebih tajam daripada pisau. Harga dirinya yang setinggi langit runtuh ketika menjadi puing-puing hinaan. Ia menoleh ke arah Jelita, berharap mendapat dukungan. Namun, apa yang ia lihat justru membuatnya semakin hancur. Jelita, wanita yang baru saja ia belikan berlian ratusan juta beberapa menit lalu, kini mundur perlahan. Wajahnya pucat pasi di balik lapisan makeup tebalnya. Ia melepaskan pegangan tangannya dari lengan Danu seolah Danu adalah penyakit menular. Tas-tas belanja yang tadi ia peluk dengan bangga kini, ia jatuhkan begitu saja ke lantai. Yang bantuin aku. Bilang sama mereka kalau Soraya itu istriku. Bilang kalau aku punya hak. Seru Danu putus asa. Mas, aku nggak tahu apa-apa. Cicit Jelita. Suaranya gemetar. Ia menatap kamera-kamera ponsel yang mengarah padanya dengan ngeri. Bapak-bapak, saya nggak kenal dia. Saya cuma diajak belanja. Saya nggak tahu kalau dia nyuri kartu orang. Jelita, apa-apaan kamu? Mata Danu melotot tak percaya. Di meja kasir, pegawai wanita itu kembali bersuara. Kali ini ia memutar layar monitor komputer ke arah Danu agar bisa dilihat oleh semua orang. Bapak mengaku ini kartu istri Bapak? Mari kita lihat datanya. Ujar kasir itu dengan nada dingin. Di layar monitor yang besar itu, muncul foto profil nasabah pemilik kartu. Foto seorang wanita berhijab dengan senyum anggun dan tatapan cerdas. Foto identitas bank milikku. Di bawahnya tertulis jelas, pemilik rekening, Soraya Hadiningrat. Tidak. Sistem kami mendeteksi anomali biometrik saat Bapak mencoba menggesek tadi. Wajah Bapak tidak ada dalam daftar penerima kuasa kartu ini. Jelas kasir itu telak. Jadi secara hukum, Bapak adalah orang asing yang memegang aset curian. Danu ternganga. Ia tidak tahu teknologi perbankan secanggih itu. Ia pikir kartu hanyalah sepotong plastik yang bisa dipakai siapa saja asal tahu pinnya. Kakinya lemas. Ia merasa lantai marmer di bawahnya bergoyang. Tiba-tiba, kerumunan di depan pintu butik terbelah. Para pengunjung yang sedang asyik merekam mendadak diam dan menyingkir, memberi jalan seolah ada aura besar yang sedang mendekat. Seorang pria parubaya dengan setelan jas safari lengkap dan AirPC di telinganya melangkah masuk dengan wibawa. Itu Pak Broto, kepala keamanan mall. Di belakangnya, 2 orang petugas berseragam polisi mengikuti dengan langkah tegap. Selamat siang, sapa Pak Broto datar. Matanya menatap tajam ke arah Danu yang kini tersudut di meja kasir. Laporan diterima. Ada indikasi penipuan dan pencurian aset nasabah VVIP. Pak, ini salah paham. Danu mencoba membela diri lagi, meski suaranya kini terdengar seperti cicit tikus yang terjepit.
Saya suaminya Soraya. Soraya itu istri saya. Dia yang kasih kartu ini. Panggil dia. Kalau dia ada di sini, dia pasti membela saya. Danu berteriak histeris, mencoba memanipulasi situasi dengan gaslighting terakhirnya. Ia bertaruh bahwa jika namaku disebut, orang-orang akan ragu. Ia berharap aku ada di rumah, tidak tahu apa-apa, dan dia bisa mengarang cerita nanti. Pak Broto tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, sangat tipis. Ia menekan AirPH di telinganya. Target sudah diamankan. Silakan masuk, Bu. Pintu kaca butik yang tertutup otomatis itu perlahan terbuka lebar kembali. Angin dingin dari pendingin ruangan berhembus masuk, membawa serta aroma parfum mawar dan oud yang sangat khas, parfum yang biasa kupakai. Suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar berirama di atas lantai marmer. Tak, tak, tak. Setiap ketukan itu terdengar seperti palu hakim yang sedang mengetuk meja vonis. Iramanya tenang, lambat, namun penuh dengan dominasi yang tak terbantahkan. Danu menoleh ke arah pintu. Matanya membulat sempurna. Pupilnya mengecil ketakutan. Mulutnya yang tadi sibuk berteriak kini terkunci rapat. Dari balik kerumunan yang membelah, sesosok wanita melangkah masuk. Ia mengenakan blazer berwarna krim yang membalut tubuhnya dengan elegan, kacamata hitam yang baru saja ia turunkan sedikit ke hidung, dan senyum yang tak sampai ke mata. Aku berdiri di sana, menatap lurus ke manik mata suamiku yang sedang gemetar. Kamu memanggilku, Mas? Tanyaku lembut, namun suaranya menggema mengerikan di keheningan butik itu. Soraya, sayang. Danu berteriak lantang, wajahnya yang tadi pucat pasi kini mendadak dipenuhi rona harapan palsu. Ia bergegas lari menerobos barikade satpam, merentangkan kedua tangannya seolah ingin memelukku. Aktingnya luar biasa cepat berubah. Dari seorang pria arogan yang terpojok, kini ia menjelma menjadi suami yang teraniaya oleh kesalahpahaman sistem. Sayang, syukurlah kamu datang. Lihat nih, orang-orang gila ini nuduh aku maling. Mereka bilang kartu yang kamu kasih itu curian. Cepat kasih tahu mereka. Sayang, kasih tahu kalau kamu yang nyuruh aku belanja buat investasi kita. Celoteh Danu cepat, napasnya memburu di depan wajahku. Aroma keringat dingin bercampur parfum mahalnya menguar, menciptakan bau kepanikan yang menyengat. Aku tidak mundur, tidak juga maju. Aku hanya berdiri mematung, membiarkan tangannya hampir menyentuh bahuku sebelum Pak Broto dengan sigap menepis tangan itu kasar. Jaga jarak, Pak. Peringat Pak Broto dingin. Danu tersentak, lalu menatapku dengan mata melotot yang menyiratkan ancaman tersembunyi. Kode mata yang selama bertahun-tahun selalu berhasil membuatku tunduk. Ikuti permainanku atau kita ribut di rumah. Begitu kira-kira arti tatapannya. Tapi hari ini, kode itu sudah kadaluarsa. Aku membuka kacamata hitamku perlahan, melipatnya, dan menyangkutkannya di saku blazer. Aku menatap mata Danu dalam-dalam, mencari sisa-sisa rasa cinta yang mungkin masih ada. Nihil. Yang kutemukan hanyalah ketakutan akan kemiskinan dan kehilangan muka. Investasi? Tanyaku pelan. Suaraku tidak tinggi, tapi di keheningan butik yang mencekam ini, setiap suku katanya terdengar setajam silet. Sejak kapan membelikan tas Lavene seharga 500 juta untuk wanita lain disebut investasi? Mas. Danu terdiam. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Kerumunan penonton di belakangku mulai berbisik riuh. Dan satu lagi, lanjutku, melangkah maju satu tapak, memangkas jarak di antara kami hingga aku bisa melihat pori-pori wajahnya yang menegang. Bukannya kamu pamit mau interview kerja di pabrik garmen di Cikarang? Kenapa calon buruh pabrik ada di butik tas high-end Jakarta Pusat bersama wanita berbaju merah ini? Mataku beralih tajam ke arah jelita. Wanita itu kini berdiri kaku di samping rak display, mencoba menyusutkan tubuhnya agar tak terlihat. Wajahnya yang tadi glowing karena makeup mahal, kini tampak luntur oleh keringat ketakutan. Apa dia HRD-nya, Mas? Atau dia mesin jahit yang mau kamu operasikan? Sindirku telak. Jaga mulutmu, Soraya. Danu meledak. Topeng suami manisnya hancur seketika, digantikan oleh wajah aslinya yang temperamental. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuk gemetar. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja mau mempermalukan aku di depan umum? Kamu jebak aku. Istri macam apa kamu, hah? Istri yang sudah lelah dibodohi. Potongku cepat,
Suaraku meninggi 1 oktav, cukup untuk membungkam bentakannya. Aku tidak menjebakmu, Danu. Kamu yang menjebak dirimu sendiri dengan keserakahanmu. Kartu itu ada di brankas terkunci. Kamu mencurinya saat aku tidur. Kamu pikir aku tidak tahu? Itu harta suamimu juga. Harta istri adalah harta suami. Danu berteriak kalap, argumen klise para parasit mulai keluar. Salah, jawabku dingin. Itu harta Yayasan Hadiningrat. Itu uang anak yatim dan dana operasional sosial. Dan kamu baru saja mencoba merampok uang panti asuhan untuk membelikan tas kulit buaya bagi selingkuhanmu. Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Para pengunjung butik memekik kaget. Ponsel-ponsel yang merekam semakin banyak, diarahkan ke wajah Danu yang kini merah padam karena marah dan malu. Label, pencuri uang yatim, kini tertempel imajiner di dahinya. Label yang jauh lebih hina daripada sekadar peselingkuh. Danu tampak kehilangan akal. Ia sadar ia kalah debat. Ia sadar ia tidak bisa memutarbalikkan fakta lagi. Matanya liar mencari celah. Tiba-tiba, ia menyambar tangan jelita kasar. Ayo pergi. Persetan dengan kalian semua. Urusan ini kita selesaikan di rumah. Danu menarik paksa jelita, mencoba menerobos pintu keluar lagi. Namun, langkahnya terhenti. Bukan oleh satpam, tapi oleh 2 petugas kepolisian yang sejak tadi berdiri diam di belakang Pak Broto. Mereka melangkah maju, memblokir jalan dengan aura otoritas yang tak terbantahkan. Bunyi logam beradu terdengar mengerikan. Suara borgol yang diambil dari saku celana dinas. Bapak Danu, ucap salah satu polisi dengan nada formal namun tegas. Berdasarkan laporan nomor LPB 102912/2025 yang diajukan oleh Ibu Soraya Hadiningrat 15 menit yang lalu via daring, dan dikuatkan dengan bukti transaksi real-time serta rekaman CCTV. Polisi itu merentangkan borgol perak yang berkilau di bawah lampu butik. Anda kami tangkap atas tuduhan pencurian dengan pemberatan, penyalahgunaan instrumen perbankan, dan percobaan penggelapan aset yayasan. Danu mundur terhuyung, kakinya menabrak tumpukan kotak tas yang tadi hendak ia beli. Kotak-kotak oranye itu runtuh berantakan, menimpa kakinya, seolah simbol dari ambisinya yang rubuh menimpanya sendiri. Enggak bisa. Saya suaminya. Ini KDRT. Saya lapor balik. Racau Danu panik, air matanya mulai menggenang. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata ketakutan seorang pengecut. Silakan lapor di kantor. Jawab polisi itu dingin sambil meraih pergelangan tangan Danu dan memutar tubuhnya paksa menghadap etalase kaca. Suara klik dari besi borgol yang mengunci pergelangan tangan Danu terdengar begitu nyaring, mengakhiri segala arogansinya. Dan di saat yang sama, mataku menangkap pergerakan kecil. Jelita. Wanita itu perlahan-lahan melangkah mundur menuju pintu yang sedikit terbuka, mencoba melarikan diri selagi semua orang fokus pada Danu. Dia pikir dia bisa lolos begitu saja? Tahan wanita itu, perintahku datar, menunjuk Jelita tanpa menoleh. 2 orang satpam wanita langsung sigap menangkap lengan Jelita sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu. Lepasin. Aku nggak salah. Aku cuma diajak, jerit Jelita histeris. Kamu penadah, Mbak, ucapku sambil berjalan mendekatinya, menatap berlian yang masih melingkar di lehernya. Kalung di lehermu itu dibayar pakai uang curian. Itu barang bukti. Suasana di butik itu mencapai puncak ketegangannya. Danu yang meronta-ronta dalam borgol, Jelita yang menangis histeris, dan aku berdiri di tengah badai itu dengan perasaan kosong namun lega yang luar biasa. Tapi, drama ini belum selesai. Danu tiba-tiba menoleh ke arahku, matanya memancarkan kebencian murni yang belum pernah kulihat sebelumnya. Awas kamu Soraya, teriaknya sambil diseret polisi. Kamu pikir kamu menang? Tunggu sampai ibu tahu. Ibu nggak akan biarkan kamu penjarakan anak kesayangannya. Kamu bakal hancur. Aku tersenyum tipis mendengar ancaman itu. Ah, ibu mertua. Tentu saja. Bawa dia pergi, Pak, ujarku pada polisi. Sebelum dia mengotori lantai butik ini lebih banyak lagi. Jeritan Danu yang memanggil ibunya perlahan memudar, tertelan oleh derap langkah tegap polisi yang menyeretnya menuju pintu keluar butik. Kini, panggung drama itu beralih sepenuhnya pada satu sosok yang tertinggal. Jelita. Wanita itu meronta hebat dalam cengkeraman 2 satpam wanita.
Riasan wajahnya yang tadi pagi mungkin membutuhkan waktu 2 jam untuk dipoles, kini luntur tak berbentuk. Maskara hitam meleleh di pipinya, bercampur dengan air mata dan ingus, menciptakan jalur-jalur hitam mengerikan yang merusak citra wanita berkelas yang mati-matian ia bangun. Lepaskan. Sumpah, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Jelita meraung, suaranya parau dan pecah. Ia menatap berkeliling ke arah kerumunan pengunjung mal yang masih setia menonton, mencari simpati yang mustahil ia dapatkan. Saya cuma korban. Laki-laki itu ngaku kaya. Dia bilang itu uang dia sendiri. Saya ditipu. Tolong saya. Aku menghela napas panjang, merapikan letak blazerku yang sedikit bergeser, lalu melangkah pelan mendekati Jelita. Suara heelsku di lantai marmer terdengar kontras dengan kekacauan yang ia buat. Saat aku berdiri tepat di hadapannya, Jelita terdiam seketika. Tubuhnya menyusut, gemetar seperti daun kering ditiup angin. Korban? Ulangku pelan, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan iba yang menyakitkan. Mbak, korban itu tidak memilih kalung berlian seharga rumah subsidi tanpa bertanya asal-usul uangnya. Korban itu tidak tertawa bahagia saat menggesek kartu yang bukan miliknya. Mbak Soraya, tolong. Jelita mengubah strateginya. Ia menjatuhkan dirinya berlutut. Tangannya mencoba meraih ujung celanaku, tapi aku mundur selangkah. Saya minta maaf. Saya nggak bermaksud jahat. Saya kembalikan semuanya. Tolong jangan penjarakan saya. Karir saya, keluarga saya di kampung. Keluarga di kampung? Potongku tajam. Apa mereka akan bangga melihat anak gadisnya memakai barang curian sambil merusak rumah tangga orang lain? Aku menunjuk leher jenjangnya. Di sana, kalung berlian The Palace yang tadi dibeli Danu masih melingkar indah, memantulkan cahaya lampu butik dengan kemilau yang ironis. Benda itu terlihat terlalu suci untuk menempel di kulit seseorang yang jiwanya kotor oleh keserakahan. Lepas, perintahku singkat. Jelita terisak, tangannya gemetar hebat saat meraba pengait kalung di belakang lehernya. Saking gugupnya, atau mungkin saking beratnya melepaskan impian kayanya, ia kesulitan membuka kuncian itu. Biar kami bantu, Bu, ujar salah satu satpam wanita, lalu dengan gerakan tegas dan tanpa perasaan, ia melepaskan kalung itu dari leher Jelita. Kalung itu terlepas. Jelita memekik tertahan seolah kulitnya ikut terkelupas. Ini barang bukti, Mbak Soraya, kata satpam itu sambil menyerahkan kalung berkilauan itu padaku. Namun aku menggeleng. Aku tidak sudi menyentuh barang yang sudah terkena keringat pengkhianatan. Serahkan pada polisi. Masukkan dalam daftar sitaan, jawabku dingin. Dan itu, tas yang dia pegang. Sepatu yang dia pakai, kalau itu dibeli pakai kartu Danu hari ini, lucuti semuanya. Sekarang. Wajah Jelita berubah horor. Jejangan sepatu saya pulang nyeker dong, Bu. Itu risiko pencuri, Mbak. Atau Mbak mau berjalan ke kantor polisi pakai sepatu curian dan menambah masa hukuman? Jelita menangis semakin keras. Sebuah tangisan penyesalan yang terlambat. Ia akhirnya pasrah saat petugas keamanan mulai mendata barang-barang yang melekat di tubuhnya. Pemandangan itu menyedihkan, tapi hatiku sudah terlalu beku untuk mencair. Aku berbalik, meninggalkan Jelita yang sedang hancur lebur, dan berjalan menuju meja kasir. Petugas kasir yang tadi melayanimu kini menatapku dengan campuran rasa takut dan hormat. Mbak, panggilku lembut. Iya, Bu Soraya, ada yang bisa saya bantu lagi? Jawabnya tergagap. Tolong cetak bukti transaksi yang gagal tadi. Semuanya. Termasuk percobaan transaksi di toko perhiasan dan toko elektronik sebelumnya yang tercatat di riwayat sistem merchant mall ini. Baik, Bu. Tunggu sebentar. Mesin printer struk berbunyi. ZRRT. ZRRT. Suaranya terdengar berirama, terus-menerus, tidak berhenti. Kertas putih itu keluar memanjang, menjulur dari mulut mesin, turun ke meja, lalu terus memanjang hingga menyentuh lantai. Panjang sekali. Aku mengambil ujung kertas itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Struk itu sepanjang lengan orang dewasa, bahkan lebih. Deretan angka nol tercetak tebal di sana. 500 juta, 250 juta, 30 juta. Total hampir 1 miliar rupiah yang nyaris melayang dalam waktu kurang dari 2 jam. Aku menatap kertas itu dengan nanar. Ini bukan sekadar struk belanja.
Ini adalah monumen ketamakan suamiku. Ini adalah bukti hitam di atas putih betapa murahnya harga dirinya. Namun betapa mahalnya gaya hidup yang ia paksakan. 1 miliar. Gumamku lirih, meremas kertas itu di tanganku. Kamu mau menjual masa depan kita demi kesenangan 1 jam, Mas? Tiba-tiba, keributan kecil terjadi di pintu depan butik. Polisi yang membawa Danu berhenti sejenak karena pintu otomatis macet akibat kerumunan orang yang menghalangi jalan. Danu, yang kedua tangannya sudah terbelenggu erat di punggung, menoleh ke belakang. Ia melihatku berdiri di tengah butik bak seorang ratu yang baru saja memenangkan perang, memegang struk panjang itu seperti sebuah titah raja. Mata kami bertemu. Dan di detik itu, aku melihat sesuatu yang aneh. Kemarahan dan arogansi yang tadi membakar mata Danu telah padam, digantikan oleh kegelapan total. Keputusasaan yang murni. Ia sadar, tidak ada ibu yang bisa menyelamatkannya saat ini juga. Ia sadar ia akan tidur di lantai dingin penjara malam ini. Tubuh Danu merosot. Lututnya seolah kehilangan tulang penyangga. Ia harus ditahan oleh polisi agar tidak jatuh. Soraya. Suaranya terdengar parau, pecah, dan begitu kecil di tengah keramaian. Ia tidak lagi berteriak marah. Ia tidak lagi mengancam. Wajahnya basah oleh air mata. Bibirnya bergetar hebat. Sayang, tolong aku takut. Isaknya, sebuah permohonan yang terdengar begitu menyedihkan dari seorang pria yang 1 jam lalu mengaku sebagai raja dunia. Jangan biarkan mereka bawa aku. Soraya, tolong aku suamimu. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan menyesakan. Permohonan terakhir dari seorang pengkhianat yang akhirnya menyadari siapa satu-satunya orang yang selama ini tulus padanya. Aku menatapnya datar, lalu perlahan aku membuang muka. Aku tidak menoleh lagi. Pemandangan Danu yang merosot dalam borgol, dengan wajah penuh air mata ketakutan, adalah gambar terakhir yang ingin kusimpan tentangnya. Aku sudah selesai. Polisi akhirnya berhasil mendorong Danu keluar dari butik, diikuti oleh jelita yang masih meratap di bawah pengawalan satpam. Di belakangku, butik Lavene kembali senyap. Pelayan toko, kasir, dan bahkan Pak Broto menatapku dengan tatapan campur aduk antara simpati dan kekaguman. Mereka adalah saksi bisu dari kehancuran seorang pria yang ambisi dan keserakahannya melampaui batas kewarasan. Terima kasih, Pak Broto, ucapku sambil berbalik menghadap kepala keamanan itu. Suaraku kini lebih tenang. Seolah beban bertonton baru saja terangkat dari pundakku. Sama-sama, Mbak Soraya. Maafkan keributan yang terjadi. Semua barang bukti sudah didata dan diserahkan pada pihak berwajib. Untuk sementara, nama Bapak Danu dan Ibu Jelita sudah masuk daftar hitam persona non grata di semua area mall ini. Jelasnya profesional. Aku mengangguk. Luar biasa, Pak. Papa pasti bangga dengan kinerja Bapak. Setelah memastikan semua urusan administrasi dan penarikan laporan polisi sudah berjalan sesuai prosedur, karena tuntutan pidana terhadap Danu harus tetap berjalan demi efek jera, aku keluar dari butik itu. Aku berjalan menyusuri koridor mall yang kini terasa lebih lapang dan lebih bersih. Orang-orang masih menatapku, berbisik-bisik, tapi kali ini bukan karena curiga, melainkan karena mereka tahu aku adalah wanita yang berani melawan pengkhianatan dengan cara yang cerdas dan berwibawa. Aku tidak melabrak dengan teriak-teriak. Aku tidak adu fisik. Aku melawannya dengan kecerdasan, hukum, dan sistem perbankan. Aku sampai di area valet parking. Mobil Alphard hitamku sudah menungguku di pintu keluar. Sebelum masuk, aku merogoh ponselku. Ada 17 panggilan tak terjawab dari nomor yang sama. Ibu mertuaku. Danu benar, ibunya pasti sudah tahu. Mungkin dari berita yang mulai menyebar di media sosial, atau mungkin Danu sempat meneleponnya sebelum diborgol. Aku mengabaikan ponsel itu, memasukinya ke dalam tas tangan. Tidak ada gunanya mengangkat telepon. Aku tidak butuh drama air mata dan sumpah serapah dari ibu yang terlalu memanjakan anaknya, hingga menjadi parasit. Aku hanya perlu bertindak. Aku mengirim satu pesan singkat pada pengacaraku. Bapak Adnan, ajukan gugatan cerai sekarang juga. Tanpa mediasi. Semua aset Danu yang dibeli selama pernikahan, termasuk saham perusahaan kecilnya, akan saya sita sebagai kompensasi pencurian aset yayasan. Tidak ada negosiasi. Tombol send kutekan. Sebuah babak dalam hidupku telah selesai. Aku duduk di kursi kemudi yang empuk.
Keheningan di dalam mobil terasa damai. Aku menghela napas panjang, memejamkan mata. Rasa lelah yang luar biasa menghantamku. Tapi rasa lelah itu ditemani oleh rasa lega yang tak ternilai harganya. Aku telah kehilangan 500 miliar rupiah. Tapi aku telah menyelamatkan harga diriku dan sisa hidupku dari seorang parasit beracun. Aku telah menjaga amanah almarhum papa dengan cara yang tegas. Aku menyalakan mesin mobil. Di layar dashboard, aplikasi perbankan masih terbuka, menampilkan saldo rekeningku yang sudah terpotong 1/4 miliar. Aku tidak ingin uang itu kembali utuh secara instan dari hasil sitaan. Uang itu terasa kotor, ternoda oleh ketamakan. Aku membuka notes di ponselku, lalu menuliskan satu rencana baru. Tugas esok hari. Menyumbangkan total nominal transaksi berlian, 250 juta rupiah, kedua panti asuhan yatim piatu yang bernaung di bawah yayasan papa. Mengubah kartu ATM Infinite Priority yang sudah disita polisi menjadi kartu debit khusus untuk dana operasional sosial yayasan saja, sehingga tidak bisa lagi dipakai untuk kepentingan pribadi. Mencari agen properti untuk membeli apartemen kecil baru untukku. Aku menatap daftar itu dan tersenyum. Bukan senyum sinis lagi, melainkan senyum yang tulus. Keputusasaan Danu hari ini akan menjadi kebahagiaan bagi ratusan anak yatim piatu besok. Uang yang nyaris menjadi dosa, kini berubah menjadi amal. Aku memasukkan gigi, menginjak pedal gas pelan, dan meninggalkan mal itu. Mobil melaju ke jalan raya, menjauh dari ingar-bingar pusat kota yang penuh kepalsuan. Langit Jakarta sore itu tampak keemasan, memancarkan cahaya hangat yang menyentuh wajahku. Aku menoleh ke kursi penumpang. Di sana, bukan lagi bayangan Danu yang sombong yang kutemukan, melainkan brosur apartemen baru yang kuambil dari lobi mall. Hidup memang terkadang harus melewati pengkhianatan yang pahit untuk akhirnya menemukan jalan keluar yang manis. Pengkhianatan adalah filter alam semesta. Ia menyingkirkan orang-orang yang hanya ingin mengambil, dan menyisakan yang benar-benar peduli. Danu pergi, tapi aku menemukan kembali diriku yang kuat dan mandiri. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, Sobat Dira Story, bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita mengelolanya, dan seberapa besar integritas yang kita jaga. Jangan pernah takut untuk berdiri tegak dan melawan kebohongan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal hingga akhir. Jika kalian terhibur dan mendapat pelajaran berharga dari kisah Soraya, jangan lupa klik tombol subscribe di channel Dira Story ini ya. Sampai jumpa di kisah dramatis berikutnya.